Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah ditemani Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah sosok seorang politisi senior yang telah kenyang dalam perpolitikan di Sulawesi Selatan. Beberapa kali lolos sebagai anggota DPR di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya langsung memperkenalkan Pak Ketua, Bapak Dr. Afandi Agusman. Bagaimana kabar Pak Ketua, sehat? Alhamdulillah, Saya melihat rekrutmen kepemimpinan Sulsel PS ini tepat sekali. Beliau ini adalah politisi berpengalaman dan jam terbangnya sangat luar biasa kalau di Sulawesi Selatan. Sejajar lah dengan politisi-politisi elit di Sulawesi Selatan. Dengan itu mungkin PSI ada harapan di 2024 karena memang di 2019 kemarin PSI nyaris tidak ada kursi yang didapatkan di Sulawesi Selatan. Artinya memang pendahulu PSI kepemimpinan sebelumnya itu agak berat memperjuangkan partai PSI di Sulawesi Selatan, karena harus diakui Pak Ketua ya, kandangnya para petarung di sini. Jadi memang kalau tidak lihai, tidak bagus metodologis, setengah mati memang kalau Sulawesi Selatan. Tapi saya tidak ragu dengan Pak Ketua dalam kapasitasnya dan pengalamannya. Baik sahabat dan sobat IPISO, kita langsung memulai diskusi kali ini dengan tema strategi politik PSI menuju pemilu 2024. Kenapa berbicara strategi? Karena berbicara politik, berbicara strategi. Tentu setiap partai punya strategi masing-masing dalam memperjuangkan partai politiknya, tentunya dalam bersaing dengan partai-partai yang sudah mapan dan sudah matang di Sulawesi Selatan, baik dan Indonesia pada umumnya. Baik Pak Ketua, seperti apa persiapan dari PSI tentunya menghadapi tahapan awal yaitu verifikasi Pak Ketua ya, tetap masuk administrasi ya, karena kan tidak lolos parlemen negeri ya, dengan faktual. Saya pikir itu dulu bagaimana persiapannya itu Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Swadi. Ini IPISO merupakan prokes yang luar biasa ya. Hari ini kami diundang untuk hadir di sini terkait dengan bagaimana tentang perpolitikan pemilu 2024 yang akan datang. Nah, tentu PSI Partai Solidaritas Indonesia ini adalah partai yang baru pertama kali ikut pemilu, Pak Suwardi. Nah, ini tentu merupakan bayi yang ibaratnya baru menuju ke pendewasaan. Ya. Tapi ini bayi ajaib namanya. Bayi ajaib. Tentu harapannya kita di 2024 kita belajar dari pengalaman yang lalu 2019 PSI di Sulawesi Selatan memang belum mempunyai kursi ya. Dan insya Allah di tahun 2024 dengan infrastruktur yang akan kita bangun nanti, terutama infrastruktur dulu yang kita benahi. Terutama di daerah kabupaten kota di DPD ya, DPD 2. Nah, infrastruktur ini tentu kita akan kolaborasi politisi senior dengan politisi milenial. Nah, inilah yang akan kita padukan agar PSI ke depan ini bisa lebih lincah lagi, larinya bisa lebih kencang. Artinya saat ini kita PSI inginkan bukan lagi lari maraton, tapi kita akan lari sprint. Jadi mengisi ketertinggalan yang lalu, sehingga nanti 24 kabupaten kota ini akan kita benahi. Kemudian tentu sistem rekrutmen yang akan kita lakukan nanti adalah bagaimana politisi-politisi senior ini bisa beradaptasi dan bisa berkolaborasi dengan politisi milenial. Nah, tentu kita ingat pada saat PSI berdiri pertama kali dianggap partai ini adalah partai milenial ya. Partai milenial ya. Ini memang
luar biasa sebenarnya PSI ini, meskipun baru, tapi PSI ini satu-satunya partai yang mungkin di Republik ini anggota DPRD terpilih itu tidak dipungut kontribusi. Iya. 1 sen pun tidak ada pemotongan kontribusi. Begitu juga saat nanti pilkada, pilgub tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Tidak ada mahar. Nah, Ya. ini menarik buat kita. Dan paling penting di sini adalah PSI di dalam manajemen partainya tidak sentralistik. Jadi betul-betul kewenangan itu diberikan ke daerah. Contoh, kita pencalekan bahkan DPR RI pun itu provinsi diminta untuk memberikan masukan kepada DPP. DPP itu hanya mengetahui apa yang telah diusulkan oleh daerah atau provinsi. Begitu juga di tingkat kabupaten kota. Jadi betul-betul kewenangan itu diberikan penuh kepada daerah agar partai ini bisa lebih dinamis. Karena kalau sentralistik, ya semua ditentukan oleh DPP, maka itu terkesan kaku ya. Kaku, benar. Sehingga kebijakan dan manajerial itu kadang tidak berjalan dengan yang kita inginkan. Nah, ini PSI luar biasa sebenarnya, dan saya melihat di jajaran DPP pun teman-teman DPP ya, bro-bro dan sis yang ada di DPP ini betul-betul akan membangun partai ini menjadi partai besar ke depan. Dan sudah dibuktikan bahwa PSI ini ada 2 hal yang pokok sebenarnya yang akan menjadi dasar di dalam nantinya menjadi anggota DPR terpilih, yaitu ada 2. Yang pertama, dia harus kritis di DPR. Dia harus Terlihat kritis. Harus kritis. Yang kedua, dia tidak korupsi. Jadi 2 hal ini yang menjadi pegangan kita, baik itu di tingkat DPR RI, di tingkat provinsi ya, DPRD provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan itulah kontribusi partai, tidak memungut kontribusi. Disuruh betul-betul kerja di DPR untuk rakyat Indonesia, terutama kita di Sulawesi Selatan. Yang insya Allah partai PSI di Sulawesi Selatan kita akan petakan. Setelah infrastruktur selesai, kami akan mencoba mempersiapkan persiapan verifikasi. Benar. Seperti itu. Iya. Baik, seberapa yakin Pak Ketua atau PSI Pak Ketua ya dengan verifikasi, karena jangan sampai PSI dianggap partai yang mengganggu loh Pak Ketua. Jadi sudah sangat yakin ke PSI ini akan lolos verifikasi Pak Ketua? Ya, insya Allah. Karena struktur kita struktur yang minimalis, ya, tidak gemuk. Struktur harian itu kalau di tingkat DPP hanya 9 orang, di tingkat provinsi cukup 7 orang, dan di tingkat kabupaten kota kita ada 5 orang. Jadi keterwakilan perempuan pun sudah masuk di dalamnya. Nah, tentu untuk menggemukkan kita ada direktorat namanya. Di direktorat itulah nanti kita mengumpulkan pengurus-pengurus partai yang potensial yang bisa bekerja secara profesional. Karena di direktorat itu merupakan bagian pekerjaan teknis. Jadi orang yang menangani satu direktorat itu harus berpengalaman di bidangnya. Jadi saat ini memang PSI sedang membenah diri dengan adanya sekolah kader ya. Sekolah kader kita coba menata kembali bagaimana SDM sumber daya manusia yang ada di PSI, baik itu pengurus partai maupun caleg-caleg yang akan terjun di pemilu 2024 nanti, kita akan lakukan pelatihan kompetensi. Karena penting saat ini, kompetensi itu sangat penting karena supaya SDM PSI, baik urusan partai, dia bisa bekerja secara profesional, kemudian nanti begitu dia terpilih menjadi anggota DPRD yang betul-betul menguasai ilmunya sesuai dengan kompetensi yang ada. Nah, itu kita sedang membuat satu kurikulum di PSI. Kebetulan saya juga dilibatkan oleh DPP di dalam pembuatan kurikulum kompetensi di PSI. Baik sahabat dan sobat IPISO, pembuka dan sedikit pendalaman dari Pak Ketua dalam menjelaskan pergerakan PSI, bagian dari strategi PSI, kehadiran dan juga keyakinan lolos verifikasi karena PSI ini memiliki strategi yang cukup efektif dengan merampingkan kepengurusan. Karena dengan kepengurusan yang ramping, ya verifikasinya juga tidak repot. Nah, itu sebuah strategi yang sangat brilian saya pikir. Pak Ketua,
Memang di 2019 kemarin saya memantau PSI ini cukup mengganggu beberapa partai dengan isu-isu yang mereka angkat. Cuma memang kemarin saya melihat bahwa isu yang diangkat PSI di 2019 itu terlalu nekat karena dia mengejar segmen minoritas dengan mengangkat isu poligami apa menurut saya tidak relevan begitu ya. Saya pikir kan itu perlu dievaluasi kita ke depan. Kemudian yang kedua, rekrutmen kepemimpinan secara nasional, ketua umum memang banyak mendapatkan sorotan dan sangat mempengaruhi stabilitas PSI. Padahal sebenarnya PSI ini gebrakan-gebrakannya dengan pasukan mudanya itu cukup mewarnai pertarungan pemilu di 2019 kemarin. Saya pikir ini bisa menjadi pembelajaran bagi 2024. Nah, terkait misalnya persoalan popularitas dan akseptabilitas, kan tentu ada kaitannya dengan yang saya sampaikan awal tadi Pak Ketua ya. Saya sering mengatakan Pak Ketua bahwa tidak mungkin sebuah partai baru atau partai muda itu bisa menembus 4% parliamentary Pak Ketua kalau popularitasnya di bawah 80%. Karena memperebutkan 1% dalam skala nasional itu butuh 30-40% popularitas, jadi memperebutkan 4% itu butuh 80 minimal. Apa strategi-strategi yang dipersiapkan PSI baik secara nasional maupun di Sulawesi Selatan untuk bisa merebut angka 80% dari segi popularitas, Pak Ketua? Terkait dengan popularitas PSI, memang kita sadari ya di tahun 2019 karena kita baru lahir di situ, tentu ini pengalaman yang sangat berharga sebenarnya buat PSI, dan strategi secara nasional itu sudah kita mulai mencoba nanti kita meramu secara baik, secara profesional dan terukur, di mana nanti suara Jawa lah, Pulau Jawa ini yang kita harus fokus dulu agar 5% itu bisa tercapai, sehingga nanti kita yang ada di provinsi di luar Jawa itu akan support kursi untuk bisa lolos di 5% itu. Jadi fokus kita adalah nantinya akan ada nanti sistem pencalekan dini ya. Di dalam pencalekan dini ini tentu kita sudah mulai mencari caleg-caleg yang potensial ya, karena bukan hanya sekedar potensial saja tapi dia petarung. Dia petarung, artinya petarung itu segala-galanya dia harus korbankan gitu ya untuk mendapatkan satu kursi. Nah, tentu Pulau Jawa ini menjadi magnet di 2024. Jadi target kita memang akan menempatkan caleg-caleg yang potensial khususnya di Pulau Jawa yang betul-betul yang berskala nasional. Jadi bisa bertarung agar kursi kita di khusus yang 5% itu bisa dicapai. Khusus untuk Sulawesi Selatan tentu juga kita akan menempatkan caleg-caleg yang potensial, dan di sini ada 3 dapil ya, dapil Sulsel 1, Sulsel 2 dan Sulsel 3. Tentu di setiap dapil ini kita tidak akan melakukan pencalekan yang asal-asalan ya. Jadi sistem rekrutmennya sama yang seperti di awal saya ceritakan, bahwa kita akan betul-betul merekrut caleg-caleg potensial yang petarung, kemudian betul-betul dalam satu dapil itu kita isi penuh calegnya, kemudian rata-rata nanti kita tidak akan mungkin satu saja yang mencari suara tapi yang lain lemah, maka yang semuanya ini kita anggap nanti potensi untuk bisa mendapatkan satu kursi dalam satu dapil. Jadi kita upayakan nanti dalam target kita untuk Sulawesi Selatan untuk mencapai parliament threshold, minimal Sulawesi Selatan mengantar satu dapil satu kursi, berarti dapat 3 kursi lah. Iya. Kita harapkan nanti Sulawesi Selatan seperti itu. Baik sahabat dan sobat Diviso, pendalaman dari Pak Ketua dalam memaparkan strategi politik partai PSI menuju 2024. Pak Ketua, kan dalam pemilu ini berbarengan dengan Pilpres, Pak Ketua. Nah, tentu ada 2 kemungkinan yang akan diambil oleh partai politik. Ada yang mengambil keputusan terakhir untuk memihak kepada salah satu figur, dan ada yang mengambil langkah awal untuk memihak. Karena kalau saya secara pribadi Pak Ketua sebagai konsultan politik, itu kecenderungan menyarankan kepada partai baru untuk cepat memihak. Kenapa? Karena partai baru ini memerlukan popularitas, dan ketika dia memihak pada figur yang populer, maka otomatis partai ini pun akan bisa mendapatkan popularitas dari figur tersebut. Nah, beda kalau partai yang sudah
populer. Saya pikir kebutuhannya dia terhadap popularitas kan sudah lewat. Beda kalau partai baru, kebutuhan terhadap popularitas saya itu sangat penting Pak Ketua. Nah, terkait akseptabilitas tentu ketika partai memilih figur yang memiliki nama yang sangat populer dan akseptabilitasnya kuat. Anggaplah beberapa figur di Jakarta Pak Ketua yang tanpa partai tapi memiliki elektoral yang bagus, popularitas, akseptabilitas yang bagus. Ganjar Pranowo, kader PDIP tapi tidak ada jaminan. Anies Baswedan tanpa partai politik, Ridwan Kamil tanpa partai politik. Nah, seperti itu. 3 figur ini saya pikir bisa dipertimbangkan lah oleh PSI secara nasional untuk bisa dijadikan mitra, simbiosis mutualisme. Figur ini tentu membutuhkan satu organisasi untuk mempopulerkan dia, dan tentu PSI juga membutuhkan ketokohan dari calon-calon ini untuk mempopulerkan. Strategi PSI sendiri, bocoran Pak Ketua seperti apa? Jadi sampai saat ini PSI belum menentukan figur mana yang akan menjadi calon presiden di tahun 2024. Yang jelas Bro Giring sudah mendeklarasikan dirinya, Bro Ketum kita, Bro Ketum Giring ini untuk menjadi calon presiden. Presiden juga. Jadi partai yang lain atau non partai menggadang-gadang figur yang tadi disebut tadi ada 4 figur yang menonjol, tapi partai PSI mengusung kadernya sendiri, yaitu Bro Giring. Tapi ya kita lihat nanti hasilnya. Tapi kan tidak ada kursi PSI Pak Ketua. Untuk Jadi calon presiden kan merupakan kursi 2019 Pak Ketua. Betul. Kursi itu kan nanti ditentukan di 2024. Jadi kita bisa saja sudah declare dulu sebelum hasil pemilu 2024 bahwa kader sendiri kita usung sebagai presiden 2024, yaitu Bro Giring. Nah ini beliau itu sangat potensi. Beliau adalah figur yang muda, ya, milenial, yang diterima di semua kalangan. Beliau haji. Bro Giring itu haji. Nah wakil sekjen kita, PLT sekjen ya. PLT sekjen ini Sisdia namanya. Sisdia itu haja. Jadi haji haja. Jadi tadi yang dikhawatirkan bahwa hanya kita terbuka, siapa saja bisa masuk di PSI. Jadi mudah-mudahan di 2024 ini nanti insya Allah, karena ketumnya Bro Giring adalah haji, sekjennya Sisdia, PLT sekjen ya, Sisdia adalah haja, maka mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. 2024 kita akan menempatkan PSI bisa lolos sebagai masuk di dalam parliamentary threshold yang 5% itu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, kita lihat nanti di ujung kira-kira potensinya Bro Giring ini kita teruskan sebagai calon presiden. Nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas hari ini Bro Giring sudah deklarasikan bahwa beliau menjadi calon presiden dari PSI. Seperti itu. Pak Ketua, tentu sebuah partai itu memerlukan sebuah arah ideologi gerakan yang jelas. Kira-kira PSI ini seperti apa sih warna gerakan politiknya? Misalnya contoh PDIP ini kan yang mengandalkan basis nasionalis dengan Marhains di belakangnya, kemudian menggunakan istilah wong cilik, gitu. Nah, kemudian ada partai-partai lain itu berafiliasi pada kelompok-kelompok Islam. Nah, kalau PSI sendiri ini seperti apa politik kebangsaan yang dia susun ke depan untuk memberikan warna tersendiri, Pak? Jadi PSI ini tidak mengkotak-kotakan. Iya. Kita tidak ada sekat-sekat, ya. Semua kalangan kita terima, baik itu dari kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, kemudian seluruh keagamaan yang ada di Indonesia itu kita terima untuk masuk di PSI. Jadi PSI itu tanpa sekat. Jadi kita betul-betul nasionalis tanpa sekat, sehingga itu partai ini bisa terbuka, bisa diminati oleh orang banyak, sehingga betul-betul PSI ini bisa lebih dinamis dalam bergerak. Begitu. Baik Pak Ketua, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Ketua dalam memaparkan strategi PSI. Saya bertanya tentang beberapa figur yang saya sebutkan tadi, dan mungkin juga selain nama-nama tadi di Indonesia Timur ada Andi Amran Sulaiman, ada Sahrul Yassin Limpo, ada Sandiaga Uno. Nah, dalam kacamata PSI sendiri, dari figur-figur ini yang mana yang ketokohan itu
mendapatkan perhatian dari PSI. Kan Bro Giring sudah pasti sebagai kader ketua umum ya. Kira-kira nama-nama yang saya sebutkan tadi siapa yang paling matching lah dengan PSI Pak Ketua? Saya juga ditanya oleh teman-teman DPP terkait figur-figur dari timur ya, kawasan timur ini. Memang ini masih bergerak terus, dinamika politik di kawasan timur ini bergerak terus. Figur-figurnya juga banyak, tadi disebutkan ada Sandiaga, ada Sarul, ada Amran Sulaiman dan lain-lain gitu ya. Tapi paling tidak di PSI ini belum menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden ke depan. Ya paling tidak PSI nanti akan menentukan sikap pada saat nanti hasil pemilu 2024 seperti itu. Baik sahabat dan sobat Ipiso, sangat hati-hati Pak Ketua. Sangat hati-hati. Memang terkadang pilihan yang paling aman itu adalah berhati-hati ya Pak Ketua. Baik Pak Ketua, kita coba telusuri dulu Sulawesi Selatan Pak Ketua. Ini Sulawesi Selatan ini sudah heboh loh, karena para tokoh-tokoh kita, kakak-kakak kita ini sudah bermunculan ini Pak Ketua. Nah, karena Pak Ketua adalah ketua DPW ini, tentu pasti juga dalam pantauan Pak Ketua. Saya melihat ada Pak Ilham Arif Sirajuddin, dia reborn kembali, dia muncul kembali kan, dan kelihatannya tidak main-main karena pergerakannya sangat luar biasa, bersilaturahmi ke sebuah partai-partai politik. Kemudian Bapak Nurdin Halid kembali lagi, sudah punya tim kecil gitu. Pak Tan sendiri dengan Palamera Indonesia aja itu juga sudah bergerak. Nah tentu PLT Gubernur juga dengan posisinya saat ini ya sudah pasti bagian dari figur-figur itu. Iwan Darmawan Aras juga, RMS. Nah kira-kira bagaimana pandangan politik PSI melihat Sulawesi Selatan ini dalam perhelatan ke sana? Kenapa? Karena tentu ini persentuhan langsung dengan pimpinannya pimpinan Pak Ketua. Silakan. Jadi kalau PSI ini memang diharapkan kader harus muncul. Di mana-mana kader harus muncul. Apakah nanti PSI nanti pada saat pemilu kita bisa mendapatkan satu fraksi di DPR provinsi, maka PSI akan mengusung kader sendiri. Jadi diharapkan seperti itu. Jadi bukan hanya di tingkat pusat, ya di provinsi pun kalau kita cukup satu fraksi. Sulawesi Selatan ini dinamis sekali. Dinamis benar. Yang disebutkan tadi kan banyak pendatang, bukan pendatang baru tapi pendatang lama. Pendatang lama yang pernah ikut perhelatan gubernur. Kita harapkan ada figur-figur baru lah, figur-figur muda, figur-figur yang akan bertarung nanti di 2024. Nah ini masyarakat kan butuh orang yang betul-betul pengen lebih yang baru lah. Kalau baru itu kan dinamikanya mengelola pemerintahan itu tentu lebih fresh ya. Tentu lebih semangat gitu ya. Nah ini diharapkan seperti itu. Nah kalaupun nanti PSI dapat satu fraksi dan signifikan kursinya, maka PSI akan mengusung sendiri figur untuk calon gubernur seperti itu. Luar biasa, saya pikir sebuah langkah-langkah politik dari partai PSI. Artinya memang PSI ini hadir tidak sekedar hadir, tapi memiliki sebuah rencana politik yang tidak kalah dari partai-partai besar, sahabat dan sobat Ipiso. Memang seyogianya memang semua partai politik itu muncul harus membawa warna, membawa prinsip, dan tentu mengutamakan kader, sehingga sistem pengkaderan itu berjalan efektif karena ada ruang-ruang kepemimpinan yang terbuka. Baik Pak Ketua, sedikit kita ke pertanyaan terakhir Pak Ketua, kinerja atau kondisi pemerintahan Sulawesi Selatan versi PSI, karena PSI ini kan diajari kritis dan diminta kritis oleh DPP. Seperti apa kita melihat Sulawesi Selatan pasca NA tersangka Pak Ketua? Jadi terkait dengan pemerintahan Sulawesi Selatan, kita melihat pemerintah Sulsel ini, saya belajar dari pengalaman saya waktu dia sebagai anggota DPR. Seharusnya memang pemerintah provinsi, ya, eksekutif ya, sebagai eksekutif dengan legislatifnya, anggota DPRD yang ada di provinsi itu harus berkolaborasi dengan baik, sehingga pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik pula gitu. Karena kalau kedudukannya ada satu yang lebih ekosektoral, maka
pasti keputusan-keputusan itu akan terhambat di perjalanan pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah tentu juga semua OPD-OPD yang ada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini ya betul-betul orang-orang yang mumpuni dalam hal menjalankan roda pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya melihat pasca PLT Gubernur sekarang ini Pak Sudirman Sulaiman ya, beliau ini adalah gubernur yang PLT gubernur termuda ya, sepanjang sejarah di Sulawesi Selatan ini. Nah ini kita lihat nanti kinerja beliau sampai akhir masa jabatan seperti apa. Yang jelas kita akan kawal terus pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan, meskipun kami belum ada kursi di DPR, tapi kami tetap akan mengkritisi. Iya, sebagai organisasi politik. Ya, kita akan kritisi pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, salah satu contoh ini pembangunan Stadion Matuangin yang harusnya sudah progresnya harusnya sudah berjalan dengan baik, tapi sampai saat ini belum jelas juga gitu. Masyarakat Sulsel ini kan mendambakan Stadion Matuangin itu stadion yang bersejarah, yang mempunyai nilai sejarah, yang mana sejak zaman Soekarno dulu sampai saat ini menjadi monumental ya, bangunan yang monumental. Nah kalau ini tidak segera dibangun, maka nilai sejarah Sulawesi Selatan dengan adanya Stadion Matuangin itu akan hilang. Nah tentu kenapa sampai hadir Stadion Matuangin, kita ingat dulu zaman kita sebagai tuan rumah PON ya, tuan rumah PON yang ketiga kalau tidak salah. Kita sebagai tuan rumah, maka Stadion Matuangin itu dibangun oleh yayasan pada saat itu. Nah ini saya juga dulu pernah jadi atlet ya, pernah menjadi atlet lari sprint dan lompat jauh, pernah menjuarai juara pelajar Sulawesi Selatan lari 100 meter dan lompat jauh. Tempat latihan saya itu di Stadion Matuangin. Jadi kalau sudah Stadion Matuangin itu tidak jelas keberadaannya, nah ini nilai sejarahnya hilang. Saya belajar pernah jadi atlet dan saya latihan tiap hari di situ. Bagaimana saya bisa menjuarai pertarungan di dalam lari 100 meter dan lompat jauh. Stadion Matuangin itu menjadi bukti sejarah bahwa kita begitu dambakan stadion yang katanya itu sudah mau dibangun, tapi sampai saat ini belum jelas juga. Nah ini pemerintah provinsi harus segera merealisasikan secepatnya, karena masyarakat, apalagi kita punya klub PSM ya, sampai kita numpang di mana-mana, kebanggaan kita di Sulawesi Selatan. Jangan sampai home base-nya PSM ada di Pulau Jawa gitu. Ini sudah terbukti sekarang. Dua Liga 1 ini sudah dua putaran itu tetap di Jawa ya. Sebagai home base PSM. Nah ini sangat disayangkan kalau ini lambat realisasi seperti itu. Baik sahabat dan sobat Ipiso, ada lagi pertanyaan terakhir, targetnya Pak Ketua menuju pemilu. Kan pilgub itu belakangan, pemilu dulu. Apakah ke DPR RI Pak Ketua atau tetap di provinsi mengawal Sulawesi Selatan? Jadi sesuai petunjuk DPP mengharapkan ketua-ketua DPW yang ada di Indonesia ini memperkuat di level provinsi. Sehingga sangat realistis. Betul, supaya jumlah kursi kita juga akan bisa bertambah banyak gitu ya. Apalagi pengalaman Pak Ketua sangat dibutuhkan untuk level itu ya, Sulawesi Selatan Pak Ketua. Nah terakhir Pak Ketua, sebelum saya tutup, apa pesan-pesan Pak Ketua terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, agar masyarakat Sulawesi Selatan itu melirik PSI? Silakan Pak Ketua. Terkait dengan PSI ke depan, kita berharap PSI ini adalah Partai Solidaritas Indonesia, dan kita berharap gerakan bekerja untuk rakyat kita terus bergerak terus, bukan hanya agenda-agenda pemilu yang kita lakukan, tapi sepanjang tahun ini PSI akan bergerak terus untuk kepentingan masyarakat. Dan harapannya 2024 PSI akan memberikan warna tersendiri, dan insya Allah kalau diberikan peluang nanti, PSI akan mendudukkan anggota DPRD kita di setiap tingkatan. Seperti di provinsi kita berharap menjadi satu fraksi, begitu juga di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kami berharap juga kepada masyarakat yang ingin bergabung kepada PSI,
PSI ini adalah partai yang sangat terbuka, partai yang betul-betul tidak sentralistik, dan kita gampang kita beradaptasi di dalam. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, sahabat dan sobat IPISO, demikianlah pemaparan dari Pak Ketua, Bapak Dr. Afandi Agusman. Beliau ini telah menjelaskan strategi Partai PSI menuju pemilu 2024. Sahabat dan sobat IPISO, memang PSI ini mendapatkan perhatian tersendiri. Kalau kemarin mendapatkan perhatian dari generasi milenial karena memang fokus ke sana, tapi dengan sistem rekrutmen yang sangat akurat di menuju 2024 ini, saya mengenal beberapa pimpinan-pimpinan wilayah itu adalah tokoh-tokoh yang sangat tepat, berpengalaman. Artinya memang PSI ini tidak main-main ya menatap 2024. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Dr. Afandi Agusman, karena telah memberikan edukasi terhadap sahabat dan sobat IPISO, khususnya sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat kita yang ada di Sulawesi Selatan. Dan jangan pernah jenuh untuk diundang ya Pak Ketua pada diskusi-diskusi berikutnya ketika tahapan-tahapannya sudah jalan Pak Ketua. Akhir kata dari saya, Swadi Abdul Samir, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat dan salam sejahtera. Terima kasih banyak.